Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema bagaimana kabar dia sekarang untuk kamu yang sudah dalam keadaan no contact ya, ataupun tidak ada komunikasi sama sekali, khususnya untuk kamu yang berzodiak Libra. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya teman-teman. Jadi tentunya energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik. Dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Libra. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran, sisi positif dan manfaat ya dari readingan kita pada kali ini yang bisa menjadi referensi untuk kamu untuk mengambil keputusan yang lebih bijak agar kamu bisa mendapatkan kehidupan asmara yang lebih baik di masa mendatang. Oke. Untuk readingan ini aku akan mengambil 10 kartu ya, dan kita juga akan melihat bottom of the deck-nya. Oke. Dan tidak lupa aku ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia untuk di channel My Tarot Indonesia ya. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel ini. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya ya, agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke. Dan untuk teman-teman yang pernah mengirimkan request untuk personal reading, aku mohon maaf ya teman-teman, untuk saat ini aku belum bisa menyediakan personal reading ya, karena masih terbentur dengan aktivitas dan kesibukan aku yang lainnya ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya ketika semuanya berjalan dengan baik dan lancar, mudah-mudahan aku bisa sesegera mungkin menyediakan personal reading untuk kalian semua. Oke? Ya. Di sini kita bottom of the deck-nya ada Six of Wands ya, oke? Dan kita sudah ada 10 kartu di sini. Oke, untuk teman-teman Libra, kita lihat dulu ke 5 kartu yang di atas. Ada The Sun, King of Pentacles, The Chariot, King of Wands, dan The Star. Ya, wow, ini sebenarnya sangat positif ya kalau dalam readingan yang bersifat karir ataupun keuangan ya. Oke. Nah, kita sesuaikan dengan tema readingan kita pada kali ini. Bagaimana kabar dia sekarang ya untuk kalian yang memang sudah dalam keadaan no contact ataupun no communication, tidak ada komunikasi satu sama lain ya. Sebenarnya saat ini kalau aku lihat dia sedang saat ini ketika readingan ini berlangsung ya, sebenarnya dia saat ini sedang berada dalam fase di kehidupan dia di mana sedang ada transformasi yang cukup menonjol, cukup mencolok, cukup besar ya, yang sedang terjadi dalam hidup dia gitu ya. Nah, transformasi tersebut tuh bisa dari hal apapun ya, bisa dari aspek finansial, bisa dari aspek karir, bisa juga dari aspek pengembangan diri ya, ataupun kedewasaan emosional. Karena di sini ada The Sun, King of Pentacles. Ada The Sun, King of Pentacles, bisa jadi transformasi yang saat ini sedang dia rasakan ataupun yang sedang dialami adalah transformasi dalam hal karir ataupun keuangan, yang artinya saat ini dia sudah bisa menyalurkan energi dia dengan baik, dan keadaan karir dia itu juga sudah menjadi jauh lebih baik ya dibandingkan terakhir kali kalian saling kontak satu sama lain gitu ya. Mungkin dia mendapatkan kenaikan jabatan, mungkin dia berhasil memulai bisnis sesuai dengan impian dia, ataupun mungkin dia berhasil mendapatkan proyek besar ya yang tentunya juga membawakan pengaruh yang positif ya untuk kemajuan karir dia ke depannya, kurang lebih seperti itu ya. Ada The Chariot, King of Wands ya, dan ada The Star juga ya. Dia juga sudah belajar banyak ya mungkin dari salah satunya adalah dari dulu kalian pernah gagalnya kalian dalam relationship di masa lalu ya. Dia juga sudah belajar banyak tentang diri dia, tentang apa yang dia inginkan dalam hubungan, tentang sifat-sifat jelek dia, tentang kekurangan yang harus dia perbaiki. Dia sudah belajar itu semua, dan saat ini dia sudah berhasil istilahnya terlahir kembali sih ya. Kalau aku lihat ini benar-benar menjadi orang yang jauh lebih baik sih dibandingkan kamu terakhir kali mengenal dia ataupun terakhir kali kontak dengan dia ya. Terlepas dari sudah berapa lama ya, baik singkat maupun sudah lama ataupun baru sebentar gitu. Tetapi dalam waktu yang singkat itu pun dia sebenarnya sedang dalam masa transformasi yang cukup besar itu, memang fase hidupnya itu sekarang ini sedang di
masa dimana dia benar-benar tumbuh menjadi pribadi yang benar-benar optimal sesuai dengan segala apa yang dia punya ya. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat bisa jadi orang yang kamu fokuskan, dia yang kamu fokuskan ini berasal dari fire sign atau air sign ya, sama dengan kamu ya di sini. Oke. Kalau dari air sign berarti bisa jadi dia sama dengan kamu Libra ataupun Aquarius, bisa juga Gemini, ataupun dari fire sign ya berarti ada Aries, Leo ataupun Sagittarius. Tapi sekali lagi karena ini adalah general reading ya, readingan yang bersifat general, bisa jadi dia dari zodiak manapun. Oke. Nah, jadi kalau seperti itu ya kabar dia sekarang. Bisa dibilang ya dia benar-benar di masa dimana kalian tidak kontak satu sama lain, dia benar-benar memanfaatkan energi dia itu secara optimal untuk merubah diri dia menjadi lebih baik. Itu udah terbukti sih. Oke. Nah, di kelima kartu di bawah, Judgment, Wheel of Fortune. Judgment, Wheel of Fortune ya. Page of Pentacles, ada Death lagi ya di sini, ada The Strength. Oke. Di sini ada kemungkinan dia akan menghubungi kamu kembali atau kalian nantinya kontak kembali ya. Entah dia yang menghubungi kamu kembali ataupun mungkin suatu hari akhirnya kamu iseng yang menghubungi dia kembali ya. Bisa ada dua kemungkinan. Nah, tetapi kalau aku lihat kemungkinan yang paling besar adalah di mana kalian bertemu kembali secara tidak sengaja. Nah, itu kemungkinan yang paling besar dibandingkan kita bilang siapa yang kontak siapa duluan gitu. Kemungkinan yang lebih besar adalah kalian tuh langsung ketemu di suatu tempat, di suatu waktu secara nggak sengaja gitu ya. Mungkin ketika kamu lagi berada di suatu tempat, mungkin ketika kamu sedang menghadiri event di suatu tempat, ternyata ada juga dia di situ sedang menghadiri event yang sama ataupun sedang beraktivitas di situ gitu. Oke? Karena di sini ada judgment ya. Sebenarnya kalian tuh memiliki ikatan di masa lalu ya. Bisa jadi kalian tuh soul companion ya, bukan soulmate ya. Di sini karena bukan berarti aku bilang kalian bukan soulmate ya, tetapi ada kemungkinan karena ada ikatan karma itu biasanya yang paling sering adalah soul companion di sini. Oke, soul companion itu adalah berarti memang kalian itu pernah ada ikatan yang kuat di masa lalu ya, di kehidupan masa lalu, dan di kehidupan masa sekarang itu kalian kembali dipertemukan gitu, agar kalian bisa belajar banyak hal gitu. Bukan ikatan karmik juga. Bukan karmic relationship ya. Kalau karmic relationship kan biasanya yang bernuansa agak ekstrim ya, bernuansa emotional intense, emotional roller coaster ya, banyak drama, banyak berantem, banyak marah-marahnya, banyak emosi yang meledak-ledaknya. Istilahnya banyak dramanya lah gitu. Nah, kalau kamu lihat di hubungan kamu terdahulu ketika kamu berjalan bersama dia, sebenarnya segala sesuatunya itu justru fine-fine aja. Justru kalian merasa nyaman satu sama lain, ngobrolnya nyambung, tapi entah kenapa gitu ya, mungkin ada satu hal dan sebagainya, akhirnya kalian harus terpisah dan tidak kontak satu sama lain ya, tentunya bisa banyak hal gitu. Nah, tetapi sebenarnya kalian tuh masih ada ikatan karma di situ. Nah, karena itulah bisa jadi kalian dipertemukan kembali nanti suatu hari nanti, oke? Dalam jangka waktu relatif singkat. Kalau aku lihat di sini jangka waktunya itu relatif singkat ya, oke? Bisa jadi di bulan depan ataupun beberapa bulan ke depan, tetapi relatif singkat karena sebenarnya dia kan sekarang ini sedang memasuki masa transformasi di mana dia benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih siap gitu ya, lebih siap untuk membuka kemungkinan di masa depan gitu. Nah, ketika semesta melihat dia sudah siap dan kamu juga sudah siap, kalau memang ikatan karma kalian tuh masih berlaku ya, istilahnya kalian tuh memang ditakdirkan jadi soul companion ataupun soulmate ya nantinya, kalian pasti akan dipertemukan lagi gitu di waktu yang tepat. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi nah ini kamu perlu mempersiapkan diri kamu nih, oke, dan tanya kembali kepada diri kamu, apakah nanti ketika suatu hari kamu bisa bertemu lagi dengan dia, bagaimana nih perasaan kamu pada saat itu? Apakah kamu hanya melihat dia hanya sebatas teman, ataukah memang ada rasa yang dulu pernah ada itu bisa muncul kembali, oke? Sekali lagi kita nggak bisa tahu ya, karena tentunya hanya kamu yang bisa mengetahuinya ketika saat itu tiba. Oke, tetapi memang kemungkinan besar itu adalah seperti itu nantinya. Nah, kira-kira bagaimana nih langkah selanjutnya untuk kamu menghadapi situasi ini nih? Oke, ke depannya kita lihat bottom of the deck-nya, kiat sebagai kiat, saran ataupun nasihat yang bisa diberikan semesta nih oleh kamu. Six of Wands, oke. Six of Wands itu biasanya artinya suatu reward ya, suatu rasa puas gitu ya. Nah, kalau aku lihat di sini sebenarnya dari sisi kamunya, mungkin dari sisi dia karena dia juga sedang menjalani suatu transformasi ya, oke.
Nah, sebenarnya di satu sisi juga mungkin semesta ingin mengencourage kamu nih, ingin mendorong kamu juga, ini saatnya loh kamu juga nggak boleh bermalas-malasan, nggak boleh patah hati terus, nggak boleh terjebak di masa lalu terus ya. Oke, ini saatnya juga kamu mulai fokus kembali nih kepada diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa memfokuskan energi kamu kembali menjadi pribadi yang lebih baik nih, pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih matang, pribadi yang lebih bertanggung jawab. Ini juga saatnya nih kamu melihat ke diri kamu kembali nih. Kekurangan kamu apa, kelebihan kamu apa, kekurangan yang sebaiknya kamu perbaiki itu apa, dan bagaimana kamu bisa menggunakan kelebihan kamu agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik nanti ke depannya apabila memang kamu dipertemukan dengan orang yang tepat. Bisa jadi dia loh, oke? Karena begini, ketika dia sudah siap, tetapi kalau semesta melihat kamu belum siap, entah secara mental, secara hati, secara emosional, mungkin kamu masih terjebak dengan masa lalu, mungkin kamu masih sering menyalahkan keadaan. Nah, bisa jadi semesta agak menunda nih, agak menunda waktu ketemunya kamu gitu. Kamu akan terus berada dalam siklus yang sama, artinya kamu sendiri nggak berkembang gitu. Nah, tetapi ketika kamu memutuskan, kamu bukan move on ya, bukan kamu memaksa diri untuk move on ya, tetapi artinya kamu menyerahkan ya, surrender lah ya, surrender terhadap semesta, bahwa kalau memang kamu masih memiliki rasa yang kuat dengan dia, dan kalian memang ditakdirkan untuk bersama nantinya, kamu percaya bahwa suatu hari itu kamu akan dipertemukan kembali. Tetapi bukan berarti kamu harus memfokuskan diri hanya menunggu saat itu tiba tanpa melakukan apapun. Tapi kamu juga memfokuskan diri agar ketika saat itu tiba, kamu itu sudah siap. Nah, maksudnya itu seperti itu loh. Oke, nah ini saatnya mempersiapkan diri kamu. Oke, dengan cara fokuskan kembali energi kamu untuk melihat kepada diri kamu sendiri, hal-hal apa yang bisa kamu perbaiki dan bagaimana agar kamu bisa bertransformasi juga dong sama seperti dia. Oke, nah nanti ketika saatnya sudah tiba dan kalian dipertemukan, pada saat itu jawaban yang paling tepat itu akan datang dengan sendirinya ke hati kamu. Oke, apakah saat itu kamu hanya melihat dia hanya sebatas teman, ataukah justru rasa yang dulu pernah ada itu akan kembali timbul? Nah, dari situlah kamu akan dengan mudah mengambil keputusan yang paling tepat. Apakah nantinya kalian bisa mencoba kembali menjalin hubungan seperti sedia kala gitu ya, karena kalian juga sama-sama sudah dewasa, ataukah memang kalian lebih baik hanya sebatas teman yang memang saling mensupport satu sama lain karena kalian dulu pernah dekat. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman Libra. Jadi kurang lebih terlepas dari seberapa resonan readingan ini dengan situasi dan kondisi yang sedang kamu alami dan yang mungkin kamu alami nantinya, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk kamu untuk mengambil keputusan yang paling tepat, yang tentunya bisa membawa kamu ke kehidupan asmara sesuai dengan ekspektasi kamu, yang tentunya juga bisa membawakan kamu ke kebahagiaan. Good luck ya, dan tetap semangat untuk kamu teman-teman Libra. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.